Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 7 SMP PGRI 4 Cimahi. Bagaimana kabarnya? Ibu doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama Ibu adalah Syarifatul Musyarrafah SPD. Ibu di SMP PGRI 4 Cimahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan juga mengajar materi Bahasa Indonesia di kelas 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam materi pembelajaran MPLS meski via daring atau online. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, materi MPLS kita yang pertama yaitu tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu? Mari kita sama-sama bahas ya. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu kata wawasan, kata wiyata, dan kata mandala. Kata wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, ya. Kemudian kata wiyata itu bermakna pendidikan. Sedangkan kata mandala itu berarti tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita satukan, apa itu yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, setelah kita memahami arti dan makna dari wawasan Wiyata Mandala, sekarang kita akan memahami unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur yang pertama yaitu sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Di sinilah tempat bagaimana kita bersama-sama untuk menjalani proses belajar mengajar, menggali ilmu pengetahuan dan teknologi, saling berbagi pengetahuan. Sekolah juga merupakan lingkungan untuk menumbuhkan budi pekerti dan karakter. Kemudian yang kedua, wewenang tanggung jawab penuh ada di kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memegang peranan penting terhadap proses pembentukan lingkungan pendidikan. Yang ketiga, adanya kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kerjasama yang terjalin baik, maka akan menghasilkan lingkungan pendidikan yang baik pula. Yang keempat, guru di dalam dan di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat di sekitarnya. Berikutnya, kita juga harus memahami tentang sekolah dan fungsinya. Anak-anak, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah juga merupakan sarana tempat menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama adalah kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, untuk bisa mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, sekolah merupakan tempat untuk membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Nah, lalu bagaimanakah peran siswa dalam Wiyata Mandala? Bagaimana peran kalian dalam mewujudkan lingkungan pendidikan? Yang pertama, yaitu sebagai seorang siswa, kalian harus bisa berperan secara aktif
dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sebagai siswa, wajib juga melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah, baik itu kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai siswa kalian membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Dan yang keempat, sebagai siswa, kalian berusaha untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Bisakah ya kita mewujudkan peran kita di dalam Wiyata Mandala, ya, di dalam mewujudkan sekolah yang berlingkungan pendidikan. Yang kelima, peran siswa atau peran kalian di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala yaitu pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Yang keenam, tugas kalian mengikuti kegiatan-kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, sebagai siswa, kalian mengikuti kegiatan berorganisasi melalui kegiatan OSIS. Nah, anak-anak, di sekolah itu terdapat 3 kegiatan, ya. Yang pertama yang disebut dengan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan akademik siswa. Yang kedua, yang disebut dengan kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk lebih memahami materi pengajaran yang telah dipelajari. Kalau intrakurikuler contohnya adalah jadwal kalian belajar dalam mata pelajaran sehari-hari. Nah, kalau kegiatan kokurikuler ini contohnya adalah mengikuti MPLS, bakti sosial, karya wisata, penelitian kelas, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu ada yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak, kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk membantu dalam pengembangan aspek-aspek seperti minat, bakat, dan kepribadian. Ya. Nah, di SMP PGRI 4 Cimahi terdapat banyak sekali ekskul yang bisa kalian ikuti. Ekskul wajib yang harus kalian ikuti adalah ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan di antaranya adalah 1. Pasukan pengibar bendera khusus atau PASUS. Silakan bagi yang berminat masuk nih untuk mengikuti kegiatan pasukan pengibar bendera khusus ini. Kemudian yang kedua ada kelompok studi Islam atau KSI. Yang ketiga ada Keishinkan atau karate. Kemudian ada futsal putra, futsal putri, atletik, basket, voli, pencaksilat, sanggar budaya, IT Club, Matematika Club, English Club, seni tari, dan gemar membaca atau pustakawan. Boleh pilih-pilih ya dari sekarang kira-kira ekstrakurikuler apa yang kalian minati di SMP PGRI 4 Cimahi. Kemudian di SMP PGRI 4 Cimahi juga ada kegiatan pembiasaan pagi yang biasanya dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar. Setiap hari kegiatan pembiasaan pagi ini bervariasi kegiatannya. Contohnya di hari Senin itu ada upacara bendera. Kemudian yang hari Selasa adalah kegiatan pembiasaan pagi menyanyikan lagu kebangsaan. Hari Rabu itu ada pembiasaan pagi berupa hafalan surat juz 30. Kemudian hari Kamis kita ada literasi ya. Kemudian hari Jumat ada program mengaji surat Yasin dan hari Sabtu ada hafalan Asmaul Husna. Anak-anak, kegiatan pembiasaan pagi ini sesuai dengan slogan SMP PGRI 4 Cimahi yaitu sekolah sambil mengaji, tinggi ilmunya, mulia akhlaknya. Nah, berikutnya kita juga harus juga memahami tentang prinsip sekolah ya. Anak-anak, prinsip sekolah yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi, di sekolah tidak hanya dibekali
lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun sekolah juga sebagai rumah kedua kalian. Sekolah memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, berpendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ya, bimbingan ini tidak hanya sekedar pengajaran, tetapi bimbingan peran pendidik menjadi orang tua, bahkan bisa juga sebagai seorang kakak untuk kalian. Ya, kemudian yang ketiga, sekolah pun merupakan sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan untuk mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan ya dengan teori multiple intelligence yang disampaikan oleh Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, artinya peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah pun harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Dan yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar untuk bisa belajar secara mandiri, terutama di masa pandemi ini, ya, di mana kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kemampuan dan bakat kita. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah pula, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau sebagai learning society adalah merupakan tempat pembelajaran bagi peserta didik. Namun juga sekolah harus mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Baik anak-anak, akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis menurut Aristoteles. Semoga kita bisa mewujudkan SMP PGRI 4 Cimahi sebagai sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.